Ya, kalau bisa yang banyak supaya halamannya juga banyak sehingga mendukung jumlah halaman, ya, jumlah halaman yaitu minimal 50 halaman. Anda kalau nanti TA-nya kurang dari 50 halaman, biasanya suruh memperbaiki dulu baru ujian. Oleh karena itu, disiapkan dari sekarang, Anda membuat proposal itu kalau bisa teorinya atau pustakanya yang banyak sehingga halamannya cukup. Ya. Jadi sebetulnya tinjauan pustaka kata kuncinya kalau nulis tinjauan pustaka ya teori-teori yang diajukan, contoh umpamanya tentang sistem menurut siapa, yang kedua menurut siapa, yang ketiga menurut siapa, yang keempat itu adalah pendapat saudara. Jadi pendapat saudara itu ya, pendapat saudara di dalam menulis sistem ini itu bisa menyimpulkan ya, bisa menyimpulkan atau mungkin mengikuti pendapat di atas itu. Sehingga di dalam menulis contoh ya, sistem menurut Sugiono, sistem menurut Moxileo, sistem menurut si A, si B dan seterusnya. Itu nanti saudara harus berpendapat ya dari pendapat-pendapat di atas ya, atau mungkin dari pendapat para ahli di atas, maka sistem adalah ketika menyimpulkan, saudara tidak harus mikir teman-teman, tapi meniru atau mungkin mengikuti apa pendapatnya di atas. Jadi sistem adalah tiru aja tidak apa-apa, tetapi itulah pendapat saudara. Ya, jadi jangan sampai nanti Anda mengambil pendapat dari para ahli, tetapi Anda tidak berpendapat. Mungkin ada pertanyaan di sini? Pak, maaf slide-nya nggak kelihatan. Layarnya presentasinya nggak kelihatan. Layarnya nggak kelihatan. Mosok? Tinjauan pustaka ya. Jadi besok kalau nulis itu Anda mesti nulis ini nanti. Kemudian yang kedua, ini teori sesuai dengan judul TA saudara ya. Teori sesuai dengan TA saudara itu umpamanya saudara menulis tentang jual beli, maka teori jual beli. Teori jual beli. Jual beli yang dimaksud apa gitu ya. Kemudian yang kedua ini teori teori sistem yang digunakan. Anda nanti nulis kalau itu jual beli, pendaftaran tentang promosi ya, mungkin pemasaran. Yang keempat teori sistem ya, sistem yang kira-kira Anda akan gunakan. Apakah teori di situ adalah ya bisa teori kalau VB ya, Visual Basic, teori database, atau mungkin teori website ya, atau teori yang Anda gunakan MySQL atau VoPro atau apa, supaya halamannya banyak. Nah, halamannya banyak nanti persyaratan halaman terpenuhi. Jadi di situ ada teori sesuai judul itu. Kalau itu sistem pendaftaran, ya pendaftaran itu seperti apa, dijelaskan begini, manfaat pendaftaran, ya kemudian cara-cara pendaftaran, kemudian persyaratan pendaftaran, itu semua. Baru nanti teori sistemnya. Sistem apa yang ingin Anda bangun? Teori apa yang Anda akan program? Ini Mbak Siti Rokaya nanti kira-kira teori apa, Mbak? Website, Pak. Website ya, oke. Jadi sampai nanti nulis nih gini ya, teori website. Jadi kalau sampai nanti nulis supaya apa? Website itu apa? Jenisnya ono piro, jenisnya ono piro ya. Ada website online, offline. Kemudian di situ mungkin karakternya seperti apa ya. Atau mungkin manfaat dari sistem website itu bagaimana. Itu dikembangkan seluas-luasnya sehingga Anda tulisannya menjadi luas.
Kalau seperti itu Anda nanti akan dinilai oleh dosen penguji, oh ini membacanya banyak begitu. Kita lanjut sekarang yang C ya, jadi menjelaskan yang ini. Ini kan metodologi penelitian, nah sekarang penjelasannya ini. Saudara, di dalam metode penelitian, ini ada beberapa yang harus Anda pahami. Ini yang paling angel, ya, di dalam penelitian apapun itu yang paling angel ini, metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian terdiri dari jenis penelitian. Saya ingatkan ya, jenis penelitian, saya ingatkan, di dalam penelitian saudara adalah kualitatif. Jangan nulis nanti kuantitatif. Karena saudara nanti tidak menggunakan statistik. Tapi menggunakan, di situ adalah uraian kata-kata. Ya, menjelaskan tentang bagaimana membuat program dan bagaimana program itu dioperasionalkan. Siapa yang belum jelas jenis penelitian? Nah, pengertian dari penelitian kualitatif silahkan tanya sama yang Google ya. Kalau Mbah Google takon apa toh penelitian kualitatif, di Google itu ada para ahli ya, ahlinya ditulis, misalnya ada daftar pustaka, ditulis bukunya apa. Jadi Anda sebetulnya kalau buka Google itu ya tidak perlu beli buku, di buku di bawah itu daftar pustaka pasti ada. Jadi kalau menurut saya sarankan ya, kalau ada pengertian orang di buku, buka Google menurut para ahli. Ya, jenis penelitian kualitatif itu menurut para ahli apa? Seperti pada studi pustaka, kalau Anda mau konsepkan, Anda berpendapat boleh, tidak pun boleh di sini. Ya. Kemudian lokasi penelitian. Ini nanti tiap mahasiswa pastilah lokasinya tidak sama. Dengan judul yang berbeda pasti lokasinya tidak sama. Ini kalau Mbak Sabila kira-kira nanti penelitiannya di mana, Pak? Di Solo, Pak. Ya iya, neng opo, neng toko. Toko aja, Pak. Di toko. Toko, nanti ditulis ya, di toko apa, jalan apa gitu. Jalannya juga, Pak, ditulis. Iya, dan kok nek ono toko Garuda yang mana kan gitu. Contoh ya. Jadi ditulis penelitian ini, penelitian TA ini dengan judul ini supaya tulisannya kayak ya. Penelitian ini dengan judul ini berlokasi di mana, atau lokasi penelitian dengan judul ini ada di mana. Syukur ono nomor teleponnya juga, jadi komplit. Karena kalau ada nomor teleponnya kan bisa cek ini benar-benar penelitian pora. Kemudian sumber data, ini nomor 2 gampang, lokasinya tahu. Jangan sampai nanti penelitian di pinggir kali gitu ya. Kemudian sumber data, perlu saudara tahu, ditulis data dulu. Data itu ada 3, kalau Anda TA, datanya tidak usah 3 ya. Yang pertama data primer. Ya. Data primer itu di dalam nomor 3 itu, sumber data, tulis saja A, data primer. Data primer itu rumusannya apa? Tanya Mbah Google ya, menurut Mbah Google ya, para ahli. Kalau Anda punya buku, dibuka bukunya. Yang namanya data primernya itu apa? Kemudian sumbernya di mana apa ya? Data primer itu menurut pendapat siapa? Sumbernya diperoleh di mana? Contoh data primer itu adalah hasil wawancara, hasil observasi. Itu sumber datanya. Nah, kira-kira sumber datanya itu dari mana? Ya, hasil wawancara gitu ya. Jadi data primer ini diperoleh melalui hasil wawancara atau berupa hasil wawancara. Ya. Atau mungkin diperoleh ya lewat observasi, lewat studi pustaka dan sebagainya. Sumber datanya ada data primer lalu data sekunder, sama ya. Data sekunder itu data pelengkap dari data primer. Itu diperoleh di mana? Bisa di perpustakaan ya, atau mungkin di mana Anda peroleh, di buku atau di mana ya. Jadi data sekunder itu bisa diperoleh di mana. Lalu fokus penelitian. Di dalam menulis metodologi penelitian ada fokusnya. Kalau tadi siapa Mbak Siti Rohaya itu membuat namanya nanti web,
Itu nanti Pak. program penelitiannya adalah ya membuat program web berkaitan dengan judul saudara. Membuat program web berkaitan dengan apa? Webnya itu ditulis nanti web online atau offline. Atau mungkin di situ database atau mungkin kemarin ada yang kelas malam itu menggunakan Android. Silahkan bisa menggunakan Android. Mungkin di situ ya sistem informasi promosi barang produk di PT apa atau mungkin di toko apa berbasis Android. Itu bisa saja. Nah, nanti kalau Android berarti Anda cerita Android di dalam tinjauan pustaka. Fokusnya ya, jadi sesuai dengan judul program yang Anda rancang, program yang Anda rencanakan. Kalau Anda membuat web ya tulis saja, fokus penelitian ini adalah membuat program website online ya berkaitan dengan pemasaran barang produk di toko ini atau mungkin di PT ini atau apa begitu. Kemudian yang kelima, instrumen. Ya, kalau kita bicara instrumen berarti alat. Di dalam penelitian, ya, kalau ingin lebih mudah itu mengerti mengenai instrumen, itu alat-alat yang digunakan itu melihat dulu metode penelitian, metode pengumpulan datanya. Ketika saudara menggunakan metode pengumpulan data wawancara, maka instrumennya adalah daftar pertanyaan. Ya. Kalau instrumennya adalah wawancara, karena itu metode pengumpulan datanya adalah menggunakan wawancara, maka instrumennya adalah daftar pertanyaan wawancara. Kalau observasi berarti bisa video maupun kamera. Ya. Jadi kalau Anda nanti catat semua metode pengumpulan datanya itu, ya semuanya seperti itu. Contoh umpamanya di situ, instrumennya karena menggunakan metode observasi, berarti kamera dan video. Wawancara, daftar pertanyaan wawancara. Kemudian ada studi pustaka. Kalau studi pustaka apa itu? Bisa video, kamera kan, bisa difoto, di video, ya. Kemudian alat tulis, ditulis, dicatat dan sebagainya. Kalau dokumentasi hampir sama dengan observasi, ya. Ada dokumen apa bisa di video, dokumen apa bisa di foto begitu. Tulis gini Mas, kalau mau ditulis lengkap, ditulis datanya dulu. Satu data primer, ya datanya ya, mestinya kan dalam penelitian itu ada data primer. Data primer itu menurut pendapat ahli apa? Tadi saya tanya katanya belum jelas. Ini belum jelas ya, mungkin wasana mau orang kudu oke. Ya, data primer, kemudian data sekunder. Ini pendapat para ahli. Sumber data primer itu apa? Ya, mungkin di situ daftar hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi, hasil studi pustaka. Itu. Ya, Pak. Paham. Oke. Metode instrumen ya, sekarang nomor 6, metode pengumpulan data. Kalau Anda ingin data itu diperoleh ya, menggunakan indera, itu mesti di situ metode pengumpulan datanya adalah observasi, menggunakan indera penglihatan gitu ya. Nah, data yang ingin Anda dapatkan itu dari mana saja, itulah metode pengumpulan data berbicara. Kalau ingin memperoleh data dari observasi, maka metode pengumpulan datanya adalah observasi. Ini kalau nulis observasi, nanti observasi menurut siapa ya, kemudian dalam kurung tahun berapa, halaman berapa, atau mungkin carry, observasi adalah bla bla, kemudian dalam kurung Sugiono tahun berapa, halaman berapa. Sama ini ya, metode pengumpulan data. Dan biasanya di AMIK ini kalau metode pengumpulan data yang pertama adalah observasi, melihat. Karena buat program itu dengan mata. Ada yang bisa buat program dengan mata tertutup. Saya tanya, coba ada yang bisa membuat program mata tertutup? Anda pasti melihat lalu meniru gitu. Ya. Jadi metode pengumpulan datanya pastilah observasi. Setelah observasi, ya, kemudian wawancara.
Kalau Anda penelitian di suatu tempat, pasti ada wawancaranya. Mungkin nanti di dalam laporan, itu akan cerita namanya sejarah toko ini, sejarah kantor ini. Mungkin di situ cerita ya, cerita tentang satu produk di toko ini, di mana, dan sebagainya. Kemudian, studi pustaka pasti ya, tolong nanti di dalam menulis proposal, studi pustaka harus ada. Mengapa harus ada? Setiap penelitian pasti ada pustaka, studi pustakanya. Tidak mungkin tidak membaca, tidak mungkin tanpa rujukan. Rujukan itu ada di dalam buku. Ya. Karena pustaka itu buku. Kalau Anda kok melakukan penelitian tanpa ada studi pustaka, nah teorinya ambil dari mana? Ya, pendapatnya dari mana? Nah, pustakanya kan bisa web juga, begitu loh. Oke, sekarang metode analisis data. Setelah data diperoleh harus dianalisis. Di dalam menganalisis, Anda harus mengikuti teorinya siapa. Ya, teorinya siapa. Kalau Sugiono, kalau tidak salah dengan 3 tahapan, ya, ada teorinya Sugiono itu 3 tahapan. Yang pertama adalah, di situ adalah kalau reduksi data. Jadi reduksi data, kemudian penyajian data, kemudian adalah pengambilan kesimpulan. Itu menurut pendapatnya Sugiono. Kalau menurut pendapatnya Leksi Mulyong ada 4, ya. Leksi Mulyong itu ada 4. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua ya reduksi data, yang ketiga penyajian data, yang keempat adalah pengambilan kesimpulan. Jadi Anda nanti tidak bisa tanpa metode analisis data. Metode analisis data itu Anda harus betul-betul mengikuti yang mana. Silahkan, bisa dipilih yang paling sederhana atau mungkin paling paling gampang lah. Nah, iso yang paling gampangnya menurut Sugiono ada 3 tahapan. Yang pertama adalah reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan. Yang ke-8, metode pengembangan sistem. Ketika saudara kuliah pemrograman, pasti diajarkan namanya pengembangan sistem. Ya, metode pengembangan sistem. Ini berkaitan nanti sistemnya itu ya, sistem secara umum dan sistem yang Anda pakai. Kita tahu ya, di dalam pengembangan sistem, saudara masih ingat dengan menggunakan waterfall, apa itu? Bagaimana? Waterfall? Air terjun. Iya. Jadi nanti di dalam itu menggunakan air terjun yang itu ya, kota ke bawah ya. Yang kedua di dalam metode pengembangan sistem ya, bahwa di dalam sistem nanti yang dibangun adalah menggunakan website, hampir sama dengan itu ya, dengan tujuan pustaka, yaitu sistem yang dibangun. Tetapi ini secara umum seperti itu ya. Karena metode pengembangan sistem website dengan Visual Basic beda, ya, beda lagi dengan VogPro, beda lagi dengan MySQL, dan beda lagi dengan yang lain. Setiap sistem itu kalau sistem masing-masing beda, tetapi metode pengembangan sistem pastilah menggunakan waterfall. Ya. Waterfall itu adalah seperti air terjun. Dari metodologi siapa yang mau tanya?
Tidak ada? Nah, kita kembali sekarang. Coba lihat yang wah ini kok yang terakhir adalah sistematika. Kalau kita bicara sistematika, ya sistematika penulisan tugas akhir, itu caranya bagaimana membuatnya. Nanti sistematika itu adalah, ya kalau bicara sistematika adalah, ya ini sistematika, adalah itu tulisan secara lengkap dalam laporan penelitian TA. Jadi sistematikanya itu lengkap. Oleh karena itu bagaimana cara penulisannya? Ya. Nih, lihat. Sistematika penulisan TA, ini nggak bisa dipoto, main cepat, cekrek. Ya, tulis, cekrek gitu. Satu, halaman judul, pengesahan, daftar isi, daftar lampiran. Karena kalau sudah ada lampiran, berarti ada laporan, berarti ada lampirannya. Lampirannya apa? Mungkin adalah hasil penelitian. Bisa wawancara, bisa observasi, studi dokumentasi, dan sebagainya. Daftar isi pasti ya. Lalu bagian isi, ini pasti ya, sudah lengkap. Dan perlu diketahui metodologi penelitian kalau membuat laporan di dalam sistematika itu ada di apa namanya bagian awal, bagian isi di bab 1 di bab 1 ya. Jadi nanti penulisan metodologi penelitian tidak lagi di apa namanya di bab 3 tetapi ada di dalam bab 1. Bab 1. Pahami ya, tadi metodologi penelitian kalau di dalam ini beda. Mana tadi? Ya, ini bagian dari proposal, tetapi kalau bicara sistematika ya ini yang paling akhir ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau bicara sistematika, metodologi penelitian terdapat di dalam bab 1. Jadi nanti kalau nulis itu ya sistematikanya harus benar. Jadi ini kalau ditulis ya sistematikanya itu apa namanya ada di dalam bab 1. Jadi bagian awal sama. Ya, bagian isi bedanya kalau di dalam sistematika ada metodologi penelitian. Ya. Sorry ini ya, ini mestinya sistematika ada metodologi penelitian juga bab itu ya. Lalu yang selanjutnya ini ya. Landasan teori atau studi pustaka, teori sistem, teori pemasaran, pendaftaran dan sebagainya, teori ya. Bentar nih saya kembali ke sini ya. Ini tidak pakai E ya. Kalau mau ditulis ya boleh ditulis, boleh tidak ini. Jadi di sini ini boleh ditulis, boleh tidak. Ini boleh ditulis, boleh tidak, karena sistematikanya sudah ada metodologi ya, dalam bab 1 metodologi penelitian. Lalu bab 2-nya landasan teori ya, atau studi pustaka. Nah, teori yang dikembangkan apa?
Dan di sini ditambahi kalau mau teori pengembangan sistem ya. Teori pengembangan sistem. Ini sistematikanya seperti itu ya. Jadi Anda harus bisa membedakan sistematika penulisan dan sistematika proposal ya. Penulisan laporan ya. Ini sistematika penulisan laporan. Nah, kalau di dalam proposal bab 3 itu metodologi penelitian, tapi dalam sistematikanya itu adalah analisis dan desain sistem. Bisa Anda tulis di situ analisis sistem lama dan analisis sistem baru. Nah, sistem lamanya apa? Mungkin tadi Anda ingin mengembangkan ya dari Visual Basic menjadi mungkin workflow, menjadi mungkin di situ MySQL, menjadi database, menjadi website dan seterusnya. Jadi seperti ini. Kemudian bab 4 penutup. Saudara, di dalam menulis 50 halaman itu adalah bab 1 sampai dengan bab 4. Ya, bagian depan ini ya, sistematika ini tidak ditulis dengan huruf angka, tapi ditulis dengan huruf ya Romawi kecil. Maka halamannya itu dari bab 1 sampai bab 4 saja ini semuanya harus 50 halaman. Oleh karena itu saya ya memberikan satu saran, kalau menulis teori di sini ya, teori di sini ini nek iso sing rada akeh men halamannya